Kita mulai dari nomor 4. Kalau membahas tentang tauhid itu dari bawah ke atas, Bapak. Tauhid nama biasa disebut dengan tauhidul asma. Apa maksudnya tauhidul asma? Tadi ada pohon tomat, ada pohon mangga, ada pohon kelapa, ada pohon pisang. Jadi mangga, pisang, kelapa, tomat itu nama. Siapa sesungguhnya tampil dalam bentuk nama? Tomat, kelapa, pisang, dan mangga. Berasal dari mana mereka ini? Berasal dari tanah, iya kan? Tanah itu dari mana? Dari atom, kumpulan atom-atom itu. Atom itu dari mana? Itu atom juga ternyata masih bisa dibagi. Proton, ya. Dan proton itu dari mana? Ya, dari Thales mengatakan water, dari air. Air itu dari mana? Dari uap. Dan uap itu dari mana? Itulah dari Allah. Maka itu yang paling pertama bermanifestasi ialah ialah uap al-iman. Jadi uap, ada bayangan uap itu kan. Uap itu bisa kelihatan tapi tidak bisa dipegang. Lama-kelamaan bisa hilang, tergantung tempat memancarnya. Jadi ada pancaran. Dari mana pancaran itu berasal? Iya, pancarannya Allah, tajallinya Allah, ya kan. Jadi ada pancarannya Allah dalam bentuk menyerupai uap, lalu uap itu menjadi air, lalu air itu menjadi atom, tanah, dan seterusnya. Dari tanah tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, tumbuhlah tomat, tumbuhlah kelapa, pohon kelapa, tumbuhlah macam-macam. Dari rumput-rumput itu, tanaman itu banyak. Lalu Allah menciptakan atau memanifestasikan binatang. Kenapa tumbuh-tumbuhan baru binatang? Karena binatang tidak bisa tumbuh tanpa makan rumput, tanpa makan tumbuh-tumbuhan. Dan tumbuh-tumbuhan itu tidak bisa tumbuh tanpa ada tanah. Ya, jadi tanah melahirkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan bermetamorfosa menjadi binatang. Lalu binatang bermetamorfosa nanti dengan jadi eh, binatang bersel satu pertama, kemudian bersel dua, ya. Kemudian makhluk bersel dua ini lahirlah semacam makhluk kecil yang namanya kadal. Kadal ini empat kakinya, lama kelamaan evolusi alam membuat kaki belakangnya itu besar karena selalu berdiri badannya depan, karena kaki depannya tidak pernah dipakai, jarang dipakai, maka kecil kaki depannya, lalu ke depan berubah menjadi tangan, ya. Lalu kaki bawahnya itu karena sudah terbiasa berdiri, lahirlah monyet. Monyet itu masa transisi. Ini menurut teori apa evolusi Darwin. Ya. Monyet itu bisa melata, bisa berdiri. Makhluk melata ini lama-kelamaan semakin berfungsi kakinya sebagai menopang badan dan tangannya untuk bereaksi membuat suatu perbuatan. Lahirlah eh, gorila, monyet jadinya kan. Tangannya masih kuat memanjat. Kalau kalau monyet kenapa? Karena mereka hidupnya di pohon. Karena kalau tidak di pohon dimakan harimau di bawah. Jadi postur tubuh itu ditentukan oleh alam. Kenapa kuat memanjat monyet itu? Karena kalau tidak kuat memanjat dimakan oleh harimau. Harimau tidak bisa memanjat. Macan tutul bisa memanjat, tapi tidak bisa meloncat bergelantungan di pohon seperti halnya monyet. Jadi jari jemarinya monyet itu proses evolusi alam juga.
Nah, itulah teorinya Darwin. Lahirlah manusia. Tadinya otaknya kecil, ya. Homo sapiens itu ya, otaknya kecil. Lama kelamaan tertantang oleh akal, apa alam, alam ini membentuk manusia itu otaknya besar. Lalu apa yang terjadi, teman-teman? Otaknya menjadi besar, jadilah manusia. Dari segi ini, evolusi Darwin ini juga agak sulit dibantah oleh eh, ilmu pengetahuan. Tetapi juga pandangan agama, semua agama menganggap bahwa asal-usul manusia itu ya dari Nabi Adam. Tapi kalau kita hitung usianya Nabi Adam, itu belum belum sampai 50.000 tahun, ya kan. Kalau kita berhitung dari Homo sapiens itu ya. Karena ada sapiens sebelumnya itu, apalagi kalau kita bandingkan dengan tengkorak kepala Pithecanthropus ya, apa namanya itu yang ada di Solo dan di Madura. Jadi termasuk eh, sapiens yang pertama itu, bagian-bagian awal yang ditemukan oleh bukti sejarah itu Indonesia. Jadi dulu Indonesia ini, menurut para ahlinya, saya nggak tahu, bukan ahlinya, itu bukan pulau-pulau kecil seperti sekarang, ya. Tapi itu merupakan suatu kepulauan besar. Benua Australia dengan Papua itu menyatu. Binatang-binatangnya kan sama tuh. Di bagian Papua mana itu, dulu ditemukan juga eh, kanguru, ya, sama di Australia. Itu bukti bahwa di daerah Darwin, sekitar Darwin, Australia mencolok dekat dengan Merauke itu ya. Eh, itu mungkin diperkirakan dulu itu merupakan satu kesatuan sehingga eh, kanguru itu juga ada di Papua. Di bagian barat Indonesia, misalnya Sumatera, Jawa, Kalimantan, itu juga satu kesatuan. Tapi di bagian tengah, Sulawesi, Ambon, Maluku, itu juga ada kepulauan-kepulauan kecil juga pada waktu itu. Maka itu binatang-binatang di Sumatera, ya lain. Di Sumatera ada harimau, di Jawa ada harimau, Kalimantan. Tapi di Sulawesi, Ambon, tidak ada jejak-jejak harimau ditemukan. Di Sumatera ada gajah, ya. Tapi di pulau bagian tengah tadi itu nggak ada gajah. Dari jejak-jejak antropologis ini bisa kita deteksi. Bahkan ada satu hipotesis, saya nggak tahu apakah nanti ini benar atau tidak. Di Kepulauan Ambon itu ada suatu dataran yang sangat subur, sangat bagus, sangat indah. Dan itu merupakan perkampungan sapiens yang pertama cerdas. Jadi ada suatu perkampungan yang tenggelam di Maluku. Jadi ada seorang peneliti dari Meksiko ya, datang mencoba mencari jejak-jejak perkampungan kuno di sekitar eh, di antara pulau-pulau Ambon itu. Nah, diduga bahwa itu pusat perkampungan manusia pertama, Allahu a'lam. Jangan-jangan ya Nabi Adam si Mekah ya. Di hipotesis itu sampai diperkirakan jutaan tahun yang lampau. Nah, kalau Nabi Adam kita urut, Nabi Adam kemudian melahirkan Qabil Habil terus turunannya menjadi Nabi Nuh. Itu masih muda banget itu. Ya, jadi manusia pertama itu yang dihitung apakah Adamnya ataukah Homo sapiens yang eh, ratusan ribu tahun yang lampau, jutaan tahun yang lampau. Nah, kalau kita melihat dari segi teori evolusi, Allahu a'lam ya Bapak Ibu, bukan keahlian saya. Iya, jadi dari situlah mungkin malaikat itu mengatakan, apa engkau akan menciptakan Adam? Adam nanti itu akan melahirkan pertumpahan darah, merusak alam.
Jangan-jangan yang dibayangkan malaikat itu sapiens-sapiens yang pernah punah karena goncangan alam itu. Allahu a'lam. Jadi ada lagi yang mengatakan justru Adam itu satu siklus. Jadi Nabi Adam sekarang ini siklus yang ke-25. Jadi ini yang terakhir. Pernah ada Nabi Adam awal, Nabi Adam pertama itu yang mana? Kalau ada Nabi Adam pertama berarti ada Nabi Ibrahimnya juga. Yang kedua ya, Nabi Nuhnya. Jangan-jangan juga ada Nabi Muhammadnya. Karena kalau itu hipotesisnya seperti itu. Tapi semuanya ini adalah pendapat-pendapat, penafsiran-penafsiran orang yang tahu hanya Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin menyimpulkan bahwa nama-nama ini sebetulnya kalau kita bisa menghimpun seluruhnya, maka itu bisa disimpulkan bahwa indirect name Allah juga. Pohon kelapa, tomat, mangga itu nama-nama Allah juga kan? Karena siapa sebetulnya yang tampil sebagai tomat? Siapa sesungguhnya yang tampil sebagai pohon kelapa? Ya kan, mangga, pisang. Iya dari tanah, dari atom, kemudian dari uap pancaran Allah. Berarti Allah juga kan pada akhirnya. Dengan demikian bahwa nama-nama alam yang sedemikian banyaknya ini, ya, nama-nama planet dengan segala macam entitas di dalamnya berasal dari yang satu, yang tunggal. Jadi triliunan entitas atau nama-nama itu sesungguhnya nama itu juga namanya Allah. Cuma ada yang direct name, ada indirect name. Yang Allah berikan dirinya sendiri sebagai namanya itulah Asmaul Husna 99. Tapi indirect name, nama yang tidak langsungnya Allah, semua nama-nama Bapak Ibu juga nama Allah, Asmaul Husna semua. Semua benda yang bernama itu namanya Allah juga. Itulah yang disebut dengan Tauhidul Asma. Ya. Sehingga ulama tasawuf itu mengatakan seperti Ibnu Arabi Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau ada orang yang menyembah pohon, ada orang yang menyembah batu, tergantung niatnya. Yang aku sembah itu bukan batunya, bukan patungnya. Yang aku sembah itu hakikatnya batu itu siapa. Ujung-ujungnya kan dari Allah. Semuanya adalah wajah Allah. Fa'ainama tuwallu fatama wajhullah. Kemanapun kalian menghadapkan mukanya, engkau akan menjumpai wajah Tuhanmu. Yang kita sembahkan Allah. Wajah Allah itu tampil dalam bentuk pohon tomat, pohon mangga, ya, pohon kelapa. Jadi kalau ada orang ya eling, bermeditasi, tafakur, menghadap pohon kelapa, sulit untuk mengatakan langsung, kamu musyrik. Kenapa kamu menyembah pohon kelapa? Ya bagi orang awam, mereka menyembah pohon kelapa. Akan tetapi bagi yang bersangkutan, yang aku sembah bukan pohon kelapa. Tapi siapa yang tampil dalam bentuk pohon kelapa ini yang aku sembah. Pada hakikatnya semuanya adalah Allah. Saya bosan menyembah pohon kelapa, aku mau pindah kepada patung. Yang aku sembah bukan batunya, bukan patungnya. Yang aku sembah adalah siapa yang menjelma menjadi batu patung ini. Aku bosan, aku juga mau ke laut. Ke laut nggak ada pohon kelapa, nggak ada pohon macam-macam. Laut ini juga adalah dia kok. Semua yang tampak ini adalah penampakannya, manifestasinya Allah. Ya, aku juga adalah dia. Dan tidak ada sesuatu yang mewujud selain dia. Maka itu agak sulit memang memvonis orang itu musyrik. Karena tergantung niatnya kan. Makanya itu Ibnu Arabi pernah mengatakan begini. Kesalahan teman-teman kita Kristiani itu hanya membatasi tiga Tuhan. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, Tuhan Roh Kudus. Itu bukan musyrik.
Kesalahannya Kristen, karena dia hanya membatasi tiga Tuhan, padahal semuanya ini adalah Tuhan. Dan itulah tauhid. Tauhid itu menyatukan yang berserakan. Semua nama-nama ini adalah dia. Itulah tauhid. Nah, kalau kita membatasi hanya tiga, ada diskriminasi. Kenapa batu ini disembah, tapi batu yang lainnya itu diinjak-injak? Padahal siapa yang tampil dalam bentuk patung, siapa yang tampil dalam batu jalanan, dia juga sama kok. Semuanya berasal dari Allah. Dari segi ini logika bisa menerimanya kan Bapak Ibu. Urut semuanya berasal dari mana? Semuanya dari Allah. Kalau alam semesta ini dari Allah, maka pada hakikatnya siapa alam semesta yang banyak ini? Ya kan? Pitagoras yang menemukan matematika, yang kemudian juga dikonfirmasi lagi oleh Al-Khawarizmi, penemu aljabar, penemu matematik, ya 1200 tahun yang lampau, orang Arab Islam. Logikanya begini, angka yang tunggal itu satu sebetulnya. Maka itu dalam ilmu matematik sebetulnya, ilmu metafisik. Satu itu bukan angka. Angka itu yang dua ke atas. Karena dua itu kelipatan dua daripada yang satu itu. Tidak mungkin kita bicara tentang 10, 100, 1000, 1 juta, 1 triliun tanpa bicara tentang angka satu. Bisa nggak ada 1 triliun tanpa ada angka satu? Coba, filosofinya matematik nih. Siapa yang tampil dalam bentuk 1 triliun, Bapak Ibu? Bisa nggak ada angka 1 triliun tanpa ada angka satu? Jadi segala sesuatu bilangan itu berasal dari yang satu. Tidak mungkin ada 1 triliun tanpa ada angka satu. Siapa yang tampil 1 triliun, itu yang kelipatan 1 triliun daripada si angka satu itu. Logikanya, tanpa ada angka satu, tidak ada bilangan. Tanpa ada angka satu, tidak ada jumlah. Tanpa ada Allah, tidak mungkin ada alam semesta yang begini banyak. Ya. Tauhid itu menyatukan semua yang berserahkan yang berbeda itu menjadi satu, itu tauhid. Tapi wahidon itu mangga wahidon. Ya. Kemudian eh, ada lagi tomat, ya kan, itnani dua. Ada lagi eh, kelapa, anarjil, ya kan. Ada lagi manja, apel. Jadi semua kalau kita hitung semuanya bahwa jumlah pohon-pohon ini triliun jumlahnya. Tapi kalau kita satukan semua pohon-pohon itu bahwa kamu adalah pohon, ya, maka menjadi satu kan. Jadi yang banyak itu yang satu itu, yang satu itu yang banyak itu. Kadang-kadang kita terkecoh. Ini yang disebut ghafil, terkecoh. Lakada kunta fi ghaflatin, lakada kunta fi ghaflatin min hadza. Kalian itu terkecoh. Bapak Ibu, di sini ada yang pakai jilbab, ada yang pakai mukena, ada yang pakai peci, ada yang pakai jaket, tuh, ada yang pakai jas, ada yang pakai bekos oblong, ada yang pakai sarung. Banyak sekali. Ada yang pakai, ibu-ibu pakai topi itu. Tapi siapa yang tampil topi, jilbab, mukena, sarung, baju koko, baju kaos, jas? Banyak sekali di sini. Ternyata yang kita lihat itu hanya satu. Apa itu? Kapas. Bukan kapas itu ya. Kapas dipintal menjadi benang, lalu benang ditenun menjadi kain bahan, lalu bahan itu digunting-gunting, dikasih warna-warni, jadilah jilbab, jadilah peci, jadilah jas, jadilah baju kostum, jadilah sarung, jadilah jaket. Tapi kita ditenggelamkan oleh entitas terakhir. Oh ini piyama, oh ini jilbab, oh ini mukna. Kita nggak sadar yang kita lihat itu cuma satu, yaitu
kapas. Kapas itu membuat benang, menjelma menjadi benang. Jadi yang tampil Bapak di sini banyak, Ibu Bapak di sini banyak pakaiannya itu cuma satu. Yang kita lihat itu kapas itu sendiri. Tapi kita ditenggelamkan ketika kain itu menjadi merah putih, naik, wah itu bendera Indonesia. Lupa kita bahwa itu berasal, itu kapas tuh yang kita lihat. Jadi yang banyak itu tampil, yang banyak itu sebetulnya satu itu. Siapa itu yang satu? Kapas. Hmm. Tapi ada tiang benderanya kayu. Dari mana kayu itu? Dari tanah. Dari mana kapas itu? Dari tanah. Jadi tiang bendera yang besi, kapas yang ditiup angin melambai-lambai itu berasal dari yang satu, dari tanah. Nah, tapi ada pesawat jet tempur di atas, menari-nari di angkasa 17 Agustusan. Itu juga berasal dari tanah kan. Jadi semua yang banyak itu berasal dari tanah. Itu namanya substansinya sama. Semuanya berasal dari yang mana-mana itu. Dari Allah. Maka itu yang disebut dengan Tauhidul Asma. 1 triliun nama. Tetapi nama itu siapa sesungguhnya? Namanya Allah juga, cuma nama tidak langsungnya. Ya. Jadi jangan langsung memvonis orang itu musyrik kalau menyembah pohon. Ada hadis Nabi kan? Ada sahabat Nabi di pinggir kota Madinah, lari melapor kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ada orang aneh, rukuk sujudnya menyembah pohon. Aneh itu. Ya, artinya kita kan harus menyembah Allah, dia menyembah pohon. Nabi bertanya, kayak apa orangnya itu? Dia terangka, oh itu bukan orang sembarangan. Itu Nabi Khidir. Coba kembali, sampaikan salamku kepadanya dan suruh mintakan doa saya supaya sukses menjalankan misi kenabian aku. Tantanganku besar, suruh mendoakan aku supaya aku sukses menjalankan misi kenabian. Sahabat lari kembali pulang, menemukan orang asing itu. Ya mulia, salamnya Rasulullah. Beliau minta supaya didoakan kepada Allah agar sukses menjalankan misi kenabian. Setelah berdoa, kabur, hilang. Apakah Khidir itu musyrik? Ya jelaslah enggak. Kenapa? Karena di surah Al-Kahfi ayat 60 sampai 82 itu dijelaskan kisah Ashabul Kahfi, gurunya para nabi, gurunya Nabi Musa. Dan Nabi Khidir itu masih hidup sampai sekarang dalam keyakinan hadis kita itu. Nah, apakah dia musyrik karena menyembah pohon? Bagi orang awam menyembah pohon. Akan tetapi bagi kita, dia tidak menyembah pohon. Tetapi dia menyembah Allah yang tampak dalam bentuk pohon. Persoalannya, bisakah kita menyembah pohon? Kalau kita bisa seperti Khidir menyembah pohon dan di dalam pandangannya yang banyak ini yang satu itu. Ketika kita mampu melenyapkan bahwa ini pohon, ya, ini batu, ini tanah. Semua yang dia lihat itu hanya Allah. Musyrik ke orang itu? Kan tidak kan? Nah ini yang kita bahas Bapak Ibu. Sama juga nanti kalau kita membahas tentang Tauhidul Af'al. Perbuatan-perbuatan itu siapa sih sebetulnya? Sifat-sifat itu siapa yang punya sifat sebetulnya? Pada akhirnya, zat itu siapa sih sebetulnya? Berangkat dari sebuah nama. Maka kita akan tahu semuanya. Itulah Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu. Demikian Pak Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.